Baiklah, kali ini kita akan belajar atau praktikum tentang modulus Young. Nah, yang seperti dilihat di sini pada layar tersebut, di sini ada alat-alat untuk praktikum eksperimen modulus Young. Nah, bagaimana kita mengetahui apa-apa aja yang kita gunakan, alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum tersebut, dan apa teori dasar dari eksperimen modulus Young ini. Nah, di sini kita akan belajar di PDF sudah tersedia. Tunggu sebentar. Oke. Nah, pada modul kita ini, yang terdapat pada modul kita ini itu adalah disajikan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada teori dari eksperimen modulus Young ini. Nah, di sini yang pertama itu teori dasarnya itu apa sih dari eksperimen modulus Young ini? Nah, teori dasarnya itu ketika suatu bebannya itu bermassa M, kemudian dia itu digantung di tengah-tengah batang logam atau bisa disebut dengan D ini. Nah, kemudian digantung di tengah-tengah batang logam. Nah, kemudian di sini dan panjangnya itu disebut L, kemudian itu ada lebar, kemudian di situ ada ketebalan, dan bagian tengah batang akan merenggang ke arah vertikal atau bisa juga disebut dengan ketika dia ke arah Y. Nah, di sini ada yang seperti pada beranda tadi atau di awal kita lihat pada layar itu persis dengan yang seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini ada beberapa rumus yang kita gunakan untuk menentukan modulus Young pada batang logam. Nah, kemudian di sini kita masuk pada tujuan dari eksperimen modulus Young kita itu apa sih kayak gitu. Nah, di sini tujuan dari eksperimen kita ini adalah menentukan modulus Young untuk batang logam. Nah, kemudian di sini kita masuk ke alat dan alatnya. Nah, di sini alatnya yang pertama itu adalah batang logam, yang keduanya itu dan kedua ujungnya itu ditopang oleh ujung seperti pisau. Nah, yang kedua itu beban harus digantung dari logam tengah batang. Kemudian yang ketiga itu adalah pengukur regangan. Nah, di sini ada pun beberapa step yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada stepnya beberapa. Kemudian kita lanjut ke notice. Nah, catatannya itu di sini. Nah, materialnya itu ada aluminium, koper, kemudian gold, kemudian iron. Nah, di sini ketetapan modulus Young GPA-nya itu udah ditentukan nilai konstannya atau nilai tetapnya atau nilai yang udah ditentukan. Itu aluminium itu adalah 69, kemudian kopernya 117, kemudian goldnya 74, kemudian ironnya itu ada 210. Nah, kemudian Oke, nah di sini kita bisa lihat ketetapannya. Nah, kenapa harus kita lakukan praktikum? Nah, di sini ketika kita menghitung itu apakah mendekati dari nilai ketentuannya atau jauh dari nilai ketentuannya. Itulah yang kita cari nanti. Nah, di sini sebelum kita masuk ke praktikumnya, di sini kita bisa lihat stepnya atau langkah-langkah untuk praktikum kita nanti. Nah, di sini kita itu harus memilih beban kayak gitu. Nah, di situ ada aluminium, tembaga ataupun baja kayak gitu. Nah, di sini maka kita tetapkan panjang, kemudian kita tetapkan ketebalan, kemudian kita tetapkan lebar, kemudian kita tetapkan
nilainya kayak gitu. Nah, di sini yang ketiga itu kita tempatkan beban di tengah batang. Nah, di sini karena kebetulan kita melakukan praktikum online, maka kita tidak mengaturnya secara manual kayak gitu. Nah, kita bisa mengaturnya secara udah diatur dari aplikasi ini. Nah, di sini batang itu harus melengkung sedemikian rupa sehingga bagian tengahnya bergeser sejauh Y0 dari vertikal. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ukuran jarak YO itu dengan membacanya dari pengukuran kayak gitu. Kita membacanya dari pengukuran regangan. Kemudian di sini itu kita bisa ubah massa. Nah, dari praktikum kita ini kita bisa ubah masa-masanya aja kayak gitu. Tapi untuk ketebalan, panjangnya itu tetap kayak gitu. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini kemudian yang ketujuh itu kita bisa lihat yang ketujuh itu adalah plot Y0 itu VSM kurve. Nah, di sini kita bisa kurvanya itu kita bedakan kayak gitu antara plot Y0-nya itu dengan antara M kurvanya itu bagaimana kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke animasinya. Maka kita lihat ini animasi untuk ini kita nanti. Mohon diperhatikan. Di sini ada alat-alatnya. Dia menentukan ketebalannya, kemudian dia taruh beban di tengah-tengahnya. Ada rumus yang mudah ditata. Nah, ini adalah animasi singkat dari praktikum modulus Young. Nah, sekarang kita akan lanjut ke praktikumnya langsung. Nah, di sini seperti kita lihat pada modul yang tadi, di situ ada aluminium, koper, dan steel, atau bisa disebut dengan tembaga dan baja. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan mengukur aluminium. Nah, di sini ada pun nilai-nilai ketentuannya. Nah, di sini yang pertama kita akan praktikum itu dengan panjangnya itu 60, kemudian ketebalannya itu 0,6, kemudian lebarnya itu 20. Nah, masanya ini, masa yang keempat dari ketiganya ini kita tetapkan, dan yang kita ubah itu adalah masa sesuai dengan step yang kita baca tadi, bahwa masanya akan diubah. Yang pertama kita akan menjadikan masanya ini 50, kemudian 100, kemudian 150, kemudian 200. Nah, di sini kita akan melakukan 3 kali percobaan dalam satu material. Nah, di sini kita mulai. Yang pertama itu, percobaan yang pertama itu kita melakukan aluminium. Di sini material aluminium. Yang pertama itu kita lakukan kita ukur kayak gitu. Kita tentukan ketebalannya, panjangnya, kemudian lebarnya itu berapa kayak gitu. Nah, di sini sebelum kita melakukan pergeseran atau melakukan mengaturnya, nah di sini kita akan kita record data, kemudian kita nampakkan atau kita masukkan dalam tabel. Nah, di sini yang pertama itu
panjangnya 60, kemudian ketebalannya 0,6, kemudian lebarnya 20, kemudian masanya yang diubah. Yang pertama itu kita awali dengan masanya 50. Nah, 50 kemudian kita record. Nah, kemudian kita masukkan dalam tabel. Nah, bisa dilihat adik-adik di sini kita bisa lihat bahwa ketika masanya 6, maka yongnya 0,06. Oke. Nah, di sini kemudian itu kita akan lakukan 6 kali percobaan sesuai tabel. Tabelnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa kita akan melakukan eksperimen itu 6 kali. Nah, di sini berarti kita akan menambahkan masanya itu 50, kemudian tambah 50 lagi 100, tambah 50 lagi 150, tambah 50 lagi, dan seterusnya kayak gitu. Namun, panjang ketebalan dan lebarnya itu akan tetap panjangnya 60, kemudian ketebalannya tetap 0,6, kemudian lebarnya itu tetap 20. Nah, di sini kita bisa lihat yang kedua itu kita akan melakukan eksperimen kita tuh yang masanya 100. Dan ini tetap ya. Nah, di sini masanya itu 100. Oke, kemudian kita record, kemudian kita masukkan dalam tabel. Nah, di sini udah terrecord ketika masanya 100, ini yongnya. Oke, kita lanjut sampai seterusnya. 150, kemudian kita record lagi. Kemudian yang masukin lagi ke 20. Ini ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian kita record lagi. Kemudian kita lihat 250, kemudian kita record. Kemudian 300, kemudian kita record. Nah, di sini udah ada dalam tabelnya. Nah, di sini langsung otomatis ya adik-adik. Oke. Dia langsung otomatis tersimpan. Nah, di sini inilah yang kita dapatkan, itu masa yang kita ubah itu udah 50, kemudian 100, kemudian 150, kemudian 200, kemudian 250, kemudian ada 300. Nah, sini kita bisa lihat, dan adik-adik bisa screenshot untuk bahan untuk melakukan laporan kayak gitu atau menuliskan laporan. Nah, kemudian kita lanjut untuk percobaan yang kedua. Nah, percobaan yang kedua itu kita masih menggunakan alatnya itu aluminium, tetapi panjangnya itu kita ubah menjadi 80. Nah, di sini masih dengan cara yang sama. Nah, materialnya itu tetap aluminium, tetapi yang kita ubah itu adalah panjang, kemudian ketebalan dan lebarnya itu kita ubah kayak gitu. Nah, kalau yang percobaan yang pertama, panjang lebarnya itu panjangnya 60, kemudian ketebalannya 0,6 dan kemudian lebarnya itu 20. Nah, di sini kita akan ubah untuk percobaan kedua. Untuk panjangnya kita ubah menjadi 80. Kita ubah menjadi 80. Bentar. Oke. Kemudian lebarnya kita ubah menjadi 0,8. Oke. Kemudian
breadth-nya atau lebarnya itu kita ubah menjadi 25. Oke, namun di sini kita akan melakukan dalam aluminium dengan lebar dengan panjang 80, kemudian ketebalan 0,5, kemudian lebarnya 25 itu kita melakukan seperti yang di awal itu 6 kali percobaan. Namun di sini akan tetap untuk nilai panjang, lebar, dan ketebalannya itu akan tetap, namun di masanya itu kita akan ubah 50-50, akan melakukan penambahan misalnya 50, 100, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama percobaan yang pertama itu kita ubah menjadi 50, kemudian kita record. Oke, kita pastikan lagi apakah dia masuk tabel. Nah, di sini kita bisa lihat dengan massa 50, maka yongnya 0,7. Oke. Nah, di sini kita tidak akan ubah lagi kayak gitu. Ini udah tetap untuk percobaan yang kedua. Nah, di dalam percobaannya itu, dalam percobaan dengan nilai yang seperti ini, kita lakukan 6 kali percobaan. Oke, yang kedua itu kita ubah menjadi 100, kemudian kita record. Kita pastikan lagi. Oke. Oke, di sini lagi kita ubah menjadi 150. Kemudian kita record. Kemudian 200, kemudian kita record 250, kemudian di record lagi, kemudian 300, kemudian di record lagi. Nah, di sini langsung otomatis dalam eksperimen ini itu tersave semuanya untuk data yang udah kita lakukan. Oke, kita okekan dan kita pastikan di sini pada tabel ini, inilah nilai yang kita dapatkan untuk percobaan yang kedua. Masih dengan material yang sama, itu aluminium. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita bersihkan lagi tentang praktikum yang kita lakukan. Bisa namanya itu rollat. Rollat. Oke, di sini kita ulang lagi. Itu kita bersihkan untuk percobaan-percobaan yang sebelumnya. Oke, kita next. Oke, masih dengan material yang sama, itu aluminium. Nah, di sini di percobaan yang ketiga itu, kita akan ubah lagi panjang, ketebalan, dan lebarnya itu. Nah, untuk percobaan yang ketiga, panjangnya itu ada 100. Oke. Kemudian ketebalannya itu ada 1. Kemudian lebarnya itu ada 30. Oke, di sini kita bisa lihat perubahan dari ketebalannya. Nah, kemudian seperti seperti eksperimen yang tadi, bahwa yang akan kita ubah itu adalah masanya, kayak gitu. Kita lakukan 6 kali eksperimen atau 6 kali percobaan. Nah, yang pertama kita ubah lagi ke 50. Kemudian kita record, kita pastikan bahwa data yang kita record itu masuk dalam tabel. Oke. Kemudian yang 100 tambah 50, 100, kemudian kita record. Kemudian 150 kita record. Kemudian 200 kita record lagi. Kemudian 250 kita record lagi. Kemudian 300 kita record lagi. Oke. Sini kita bisa lihat dalam data ini, tabel ini, adik-adik bisa screenshot untuk bahan membuat. Oke, di sini masih kurang 1 ya. 100. Oh, yang 100 kita nggak record. Oke, kita ulang lagi. Untuk record data kita lihat di sini. Oke, maka kita nggak apa-apa, kita langsung ubah lagi ke 100. 100-nya lagi. Kita record. Oke, dia langsung ke save ya. Oke. Oke.
Oke, nah di sini kita bisa lihat nanti adik-adik urutkan aja. Ini masanya untuk 50, kemudian 100, 150, 200, 250, tambah 300. Nah di sini adik-adik untuk melakukan percobaan yang ketiga, ini adalah data kita untuk percobaan yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita seperti biasa kita ulang lagi atau bersihkan praktikum yang udah kita lakukan di sini. Rolat. Oke, masuk lagi. Next. Nah, di sini kita akan ubah materialnya. Masing-masing, karena masing-masing dari ini kita akan melakukan 3 percobaan. Contohnya, aluminium ini kita lakukan 3 percobaan, kemudian yang ke koper ini sama juga, dan angka yang kita gunakan atau data yang kita gunakan itu sama kayak gitu. Namun hasilnya itu akan berbeda kayak gitu. Nah, oke, di sini kita masuk ke koper atau bisa disebut dengan tembaga. Oke, kita mulai. Nah, seperti data kita, ini tidak kita ubah. Data untuk kopernya itu tetap, tapi masanya yang akan diubah. Oke, di sini kita akan cepat-cepat aja ya, karena adik-adik udah mengerti di awal. Itu sama partikumnya, tinggal kita record. Kemudian yang 100, record lagi. Kemudian 150, kita record lagi. 200, record lagi. Kemudian 250, record lagi. 300, kita record lagi. Oke, di sini langsung tersave ya. Oke. Oke. Nah, kita pastikan. Nah, ini adalah data-data yang kita dapatkan untuk material koper atau material tembaga untuk percobaan yang pertama, kayak gitu. Oke, kita bersihkan lagi. Rolat. Oke, next. Oke, di sini kita akan melakukan koper. Untuk percobaannya yang kedua, panjangnya itu kita ubah menjadi 80. Kemudian percobaannya itu ketebalannya itu kita ubah menjadi 0,8. Kemudian ininya kita ubah menjadi 25. Nah, yang akan kita ubah untuk 6 kali percobaan itu adalah masanya, kayak gitu. Masa untuk 50 itu kita record. Kemudian yang 100 kita record. Kemudian 150 kita record sampai selanjutnya. 200 record. Kemudian 250 kita record lagi sampai 300 atau 6 kali percobaan. Oke, di sini kita bisa lihat kenapa datanya nggak keluar. Oke, di sini ada terlewatkan lagi. Itu ada yang 100. Oke, kita nggak apa-apa. Nanti adik-adik urutkan lagi dalam datanya. Yang 100. Untuk percobaan kedua 100 kita record. Oke, nah di sini oke. Oke, save. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik data kita untuk koper, untuk material koper percobaan yang kedua. Oke, di sini kita ulang lagi atau kita bersihkan data yang kita gunakan atau yang kita dapatkan. Masuk lagi. Oke, masih koper ya. Koper untuk percobaan yang ketiga itu kita ubah percobaan ketiga itu
panjangnya 100, kemudian ketebalannya 1, kemudian lebarnya 30, kemudian masanya kita ubah 50, 50. Kemudian 50-nya kita record, pastikan datanya, oke. Kemudian 100, kemudian kita record lagi, kemudian 150, kita record lagi, 200, kita record lagi, sampai seterusnya ya. Oke, di sini langsung save ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk material tembaga untuk percobaan ketiga ini adalah data yang kita dapatkan. Oke, kita lanjut lagi ke percobaan dengan material yang baru. Oke, kita ubah lagi atau kita ulang. Oke. Oke, di sini kita pilih bahasanya. Oke, kita okekan. Oke. Next. Oke, yang ketiga kita akan menggunakan material steel. Steel atau bisa disebut dengan baja. Kemudian seperti biasa, kita akan menggunakan panjangnya itu 60, kemudian ketebalannya 0,6, kemudian lebarnya 20, namun masanya yang kita ubah, seperti percobaan yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita record langsung ya, biar cepat. Kemudian yang 100 kita record lagi. Kemudian yang 150 kita record lagi. Nah, yang 200 ini kita record lagi. Sampai selanjutnya 250. Kemudian 300 record. Oke, pasti langsung tersimpan. Oke, di sini kita cepat-cepat aja. Oke, kita okekan. Nah, di sini kita lihat pada tabelnya itu untuk material baja. Untuk material baja ini kita lihat untuk percobaan yang pertama ini adalah data yang kita dapatkan. Oke, kita ulang lagi atau kita kembali lagi untuk melakukan percobaan yang kedua. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke steel atau baja. Nah, yang selanjutnya kita akan menggunakan panjang 80. Kemudian kita akan menggunakan ketebalannya itu 0,8. Kemudian lebarnya kita akan menggunakan berapa? 25. Oke, kita masanya itu kita ubahkan menjadi 50 seperti biasa. Kita akan menambahkannya itu 50-50. Oke, kita record. Kemudian 100. Kita record. Dan jangan lupa ya adik-adik, di sini kita akan tetap. Lengthnya itu akan tetap dalam hanya 3 kali kita akan mengubahnya itu ketika percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Oke, kita record. Kemudian 150-nya 150 kita record lagi. 150 record. Nah, record. Kemudian 200 kita record lagi. Kemudian 250, mana yang 250? Kita record lagi. Kemudian 300 kita record. Oke, kenapa tidak keluar? Oh, di sini ada kelewatan 200 untuk 200. Nanti adik-adik tahu-taunya aja untuk setelah 150 ini kita inikan 200. Oke, ada yang ketinggalan, kita akan lakukan untuk 200 karena kelewat. Itu bisa kita record langsung. Kita langsung ke save. Oke.
Nah, di sini untuk percobaan yang untuk steel atau baja, untuk percobaan kedua, ini adalah hasilnya. Nah, di sini adik-adik kebetulan ada yang kelewat, nanti adik-adik susun aja kayak gitu. Adik-adik urutkan untuk dari yang terbawah ke atas kayak gitu, karena kelewat tadi. Oke, kita lanjut. Kita kembali lagi atau kita kembalikan ke awal. Oke. Oke, untuk steel itu udah percobaan yang ketiga ya. Kita ubah terpanjangnya 100, kemudian lebarnya itu 1, kemudian di sini breadth-nya 30. Adik-adik, untuk yang terakhir coba deh perhatikan di sini akan berubah ketebalannya. Di sini perhatikan ketika kita ubah akan berubah. Oke, kita akan record dari 50, masa 50. Oke, kita record. Kemudian, kok langsung 100? Oke, kita record 50 juga dulu. Oke, ini kebalik ya adik-adik, nanti adik-adik mengurutkannya aja. Oke. Sini kita akan record, karena udah di-record untuk 100, kita record 150. 150 kita record, kemudian 200 kita record. Oke, 200 kita record, kemudian 250 kita record lagi, kemudian 300 kita record lagi. Nah, oke, kita simpan ya. Nah, di sini untuk percobaan dengan material steel atau baja, itu untuk percobaan yang ketiga inilah data yang kita dapatkan untuk menghitung menentukan modulus Young kayak gitu. Nah, di sini di percobaan ini tuh ada yang ini kelewat, nanti adik-adik yang mengurutkan. Oke, praktikum kita udah selesai. Nah, di sini adik-adik pasti bertanya-tanya gitu. Sebelum kita mengakhiri praktikum kita kali ini tuh apa sih aplikasi dari modulus Young ini? Kenapa sih kita belajar tentang modulus Young ini, dan apa sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari lah kayak gitu. Jadi di sini kita akan contohkan itu, yang pertama itu adalah jembatan gantung. Nah, di sini ketika kita itu kan ada alatnya itu ada, kadang-kadang tuh ada aluminium juga, kemudian ada kawat kayak gitu. Nah, di sana tuh kenapa kita perlu menghitung gitu, menghitung modulus Young-nya itu, atau menghitung itu adalah modulus Young itu artinya kita kayak menghitung ketahanan atau kekuatan dari jembatan gantung itu kayak gitu. Nah, di sini contohnya kayak gitu. Ketika kalau misalnya jembatan gantungnya itu dengan kawatnya yang kecil kayak gitu, nggak mungkin dia bisa menampung atau truk gitu, atau bisa menampung berat yang terlalu berat kayak gitu. Maka kalau misalnya kita nggak mengukur ketahanan atau kekuatannya itu, dan kita akan mengasih dia atau memberi dia beban yang begitu berat, sedangkan yang kekuatan dari jembatan tersebut itu kurang, maka di situ jembatan itu akan roboh kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kita ukur, kemudian kita tahu apa-apa aja yang bisa dia tampung atau yang bisa dia terima beban kayak gitu, kita udah tahu kayak gitu. Itulah gunanya kita belajar tentang modulus Young, agar kita tahu ketahanan atau kekuatan dari contohnya jembatan lah kayak gitu. Kekuatan dari jembatan itu kayak gitu. Ketika kita memberikan beban dia yang terlalu berat kayak gitu, maka kita akan melakukan jembatan gantungnya itu dengan sepadan dengan beban yang akan kita beri kayak gitu. Oke, itu adalah salah satu dari aplikasi untuk modulus Young ini, dan gitu. Dan salah satunya itu
itu adalah aplikasinya kenapa kita harus belajar modulus Young kayak gitu. Tapi salah satunya untuk praktikum itu juga bertujuan untuk seperti yang kita lihat pada modul tadi praktikum ini bertujuan untuk kita mengetahui nilai dari besi yang udah ditentukan oleh dari awalnya itu kan itu udah ada ketentuannya ya, ketentuan GPA-nya gitu. Jadi apakah hasil yang kita dapat, yang kita praktikumkan, yang langsung kita hitung sendiri gitu, apakah sesuai dengan yang mereka tentukan atau tidak kayak gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkannya kayak gitu. Oke, terima kasih adik-adik buat perhatiannya. Untuk laporan praktikumnya akan dikumpulkan sesuai dengan batas yang udah ditentukan. Selamat bekerja. Terima kasih.